Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Ini saya ingin membekali pengantin pria dan pengantin wanita dalam kesempatan ini dengan firman Tuhan yang selalu diulang-ulang dalam upacara akad nikah, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini mengandung dua terma, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan saya mengamati tiga terma ini selalu menjadi ucapan-ucapan penting. Baik ketika penyerahan mempelai laki-laki, ya isinya mudah-mudahan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sambutan penerimaan mempelai perempuan juga sama, selalu mengutarakan mudah-mudahan mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam khutbah nikahnya juga sakinah, mawaddah, rahmah. Sampai sari tilawah Al-Quran juga, ya ayatnya itu min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sampai doanya pun ya sakinah, mawaddah, rahmah. Tahu berapa kali diulang-ulangnya. Tapi saya nggak yakin ya audien itu mengerti artinya sakinah, mawaddah, rahmah. Mungkin persepsi mereka tiga-tiganya sakinah, mawaddah, dan rahmah itu dapat dikantongi gitu, bisa diserat. Padahal tidak demikian. Untuk itu saya ingin mengurai ayat ini secara khusus buat pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan diantara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan, bukti-bukti kehebatan Tuhan, itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kamu sepasang-sepasang. Litaskunu, supaya kamu membangun adaptasi. Litaskunu, supaya kamu membangun adaptasi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah berkomitmen akan menumbuhkan mawaddah dan rahmah. Di sini perlu dianalisa bahwa sakinah itu Allah tidak berjanji akan memberikan sakinah, tetapi Allah memerintahkan. Litaskunu itu lamul amr namanya, kata perintah, supaya kamu, artinya sebagai tujuan supaya kamu, artinya hendaknya kamu membangun sakinah. Nanti setelah sakinah terbangun, Allah berjanji wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Akibat dari terbangunnya sakinah secara sempurna, Allah berkomitmen akan memberikan hadiah, kado besar, yaitu pertama adalah mawaddah dan yang kedua adalah rahmah. Kemudian sakinah atau adaptasi ini artinya tidak diserahkan kepada Allah, tapi Allah memerintahkan kita untuk membangun sakinah. Artinya beradaptasi. Kalau kita perhatikan kalimat litaskunu, perintahnya kepada pihak laki-laki, ilaiha kepada pihak perempuan. Jadi dalam rumah tangga sesungguhnya yang dituntut untuk beradaptasi itu adalah menyesuaikan diri adalah laki-laki terhadap perempuan. Jadi jangan egois, laki-laki harus siap mengalah untuk membangun adaptasi dengan istrinya itu. Ya, syukur-syukur kedua-duanya muncul keinginan. Kemudian adaptasi itu sendiri juga tidak seluruhnya kita upayakan, karena ada beberapa adaptasi yang sengaja
diciptakan oleh Allah secara gratis kepada kita, dan ada lagi adaptasi yang harus diupayakan. Seperti adaptasi morfologi. Itu artinya kita tidak usah ikut serta. Kucing di Bekasi itu bulunya sedikit. Tetapi ketika kita pelihara dan kita biarkan di Moskow, lama-lama bulunya lebat juga. Burung yang kita makan dengan ikan, ya, dia harus mematok ikan di dalam air. Lama-kelamaan paruhnya akan memanjang. Itu adalah adaptasi morfologi. Ada lagi adaptasi fisiologi. Kita tidak usah mengupayakannya karena adaptasi itu adalah anugerah Tuhan. Seorang gelandangan yang hidup di tempat sampah dan makan sisa-sisa makanan masyarakat sekitarnya, bangkai-bangkai ayam, nasi yang sudah busuk, ya mereka makan. Kita lihat, mereka kena diare enggak? Enggak. Sakit perut enggak? Enggak. Ya karena sudah secara fisiologis tubuhnya beradaptasi dengan kuman-kuman, dengan bakteri, dengan virus-virus yang ada di sampah itu sendiri. Itu adalah adaptasi fisiologis. Kemudian ada adaptasi neurologi. Itu juga kita tidak usah mengupayakannya karena Tuhan sudah memberikan adaptasi itu kepada tubuh kita. Andaikan kita masuk ke salah satu toilet berbau pesing, ya, kita nggak usah marah, banting pintu nggak usah, duduk aja, selesaikan hajat kita. Nanti 5 menit lah paling lama, hidung kita akan beradaptasi dengan bau pesing itu. Orang yang tadinya tinggal di belakang, ya, jauh dari keramaian, dia tidur nyenyak. Tapi ketika pindah rumahnya di pinggir jalan Pantura, di pinggir jalan besar, itu selama 1 bulan mungkin tidur dia terganggu. Terbangun karena mobil tabrakan, terbangun karena ban meletus dan sebagainya. Hiruk pikuk orang di jalan. Mungkin sebulan kita tidurnya agak terganggu. Setelah itu kita akan tidur lelap karena telinga kita sudah beradaptasi. Ada lagi adaptasi fisiologi, ya, adaptasi psikologi, yaitu nanti tidak akan saya bahas karena terlalu panjang ceritanya. Nah, dan terakhir adalah adaptasi sosiologis. Nah, ini yang perlu diupayakan oleh kalian berdua. Tumbuhkan dulu keinginan untuk beradaptasi secara sosiologis, termasuk di dalamnya adalah perbedaan bahasa. Andai kan ada beda bahasa, istri kita orang London, ya, tinggal di Bekasi, ya tidak bisa tidak sang istri yang masih belajar bahasa Indonesia. Kemudian juga makanan juga, suaminya orang Pasundan, istrinya orang Jawa, orang Sarang. Pasundan sedang masakan asin, orang Jawanya sedang masakan manis. Nggak usah bertengkar, nggak usah memaksakan suami harus doyan manis, tidak usah memaksakan istri harus doyan asin. Masak aja yang standar, yang tidak asin dan juga tidak manis, tapi disediakan 2 mangkok, yang satu isinya gula, yang satu isinya garam, yang kurang asin nambah sendiri, yang kurang manis nambah sendiri, bisa makan bersama. Nah, saya kira adaptasi sosiologis. Yang paling sulit beradaptasi sosiologis adalah perbedaan ideologi dan perbedaan agama. Oleh karena itu dianjurkan sebaiknya kita menikah dengan satu ideologi atau satu agama. Diharapkan itu yang karena sulit sekali. Ya, kadang-kadang sudah sampai nenek-nenek, kakek-kakek bercerai juga akhirnya karena beda agama semacam itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah terbangun sakinah atau adaptasi, baru setelah itu Allah berikan kado kepada kita dengan mawaddah. Tapi persyaratannya
sakinah harus terbangun dulu. Nah, makanya saya menengarai pernikahan itu akan berlangsung lanjut sampai nenek-nenek kakek-kakek ketika mereka berhasil membangun adaptasi itu. Biasanya umumnya adaptasi sosiologis dalam rumah tangga itu umumnya rata-rata sekitar 6 bulan lah. Kalau ada yang bermasalah mungkin sampai 6 tahun baru bisa sesuai beradaptasi. Nah, cirinya kalau jodoh itu panjang biasanya 6 tahun selesai berlanjut insya Allah. Keguncangan rumah tangga biasanya selama 6 tahun itu. Dan biasanya perceraian terjadi pada tahun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Kalau sudah lewat 6 tahun biasanya insya Allah sampai akhir hayat mereka akan bersama-sama. Nah, kalau sudah terbangun sakinah, baru Allah membangun mawaddah. Mawaddah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara gampang yaitu cinta. Menjadi kesulitan bagi saya untuk menjelaskan mawaddah ini apa. Sebab bagaimanapun saya ingin sedikit menyampaikan, memandang terma-terma sakinah, mawaddah dan rahmah ini dari perspektif psikolinguistik, bahwa mawaddah itu adalah memang cinta, tetapi mawaddah itu cinta yang muncul setelah melakukan hubungan pernikahan yang sah dan sudah sakinah beradaptasi. Itu mawaddah. Sebab dalam bahasa Arab itu kalau cinta baru pertemuan pertama, rasa simpati, berkenalan, saling tersenyum, ya itu mungkin tukar menukar telepon HP dan sebagainya, itu belum disebut mawaddah, disebutnya al-wuddu. Nah, nanti kalau sudah makan bersama, sudah berkunjung ke rumah, sudah ada kerinduan, mungkin sudah ya sentuh menyentuh yang normal begitu, ada kerinduan, ada kemesraan. Nah, itu namanya al-ishq. Nah, kalau sudah pernah tidur bareng namanya al-gharam. Al-gharam. Nah, kalau sudah kawin namanya mawaddah. Jadi alangkah baiknya kalau mawaddah ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya cinta besar. Yaitu cinta setelah menikah. Kenapa dari sisi ilmu terminologi, kenapa setiap benda diberi nama? Tujuannya adalah untuk membedakan. Ini namanya kacamata, ini namanya HP, ini namanya spidol, ini namanya kertas. Itu mesti diberi nama untuk membedakan. Kita manusia juga mesti punya nama. Nah, tetapi ketika sesuatu itu yang tadinya namanya itu ini, nah ketika ada perubahan, perbedaan-perbedaan, maka untuk membedakannya harus diberi nama yang lain. Umpamanya alat untuk minum kita sebut gelas. Tapi ketika ada kupingnya, itu namanya cangkir. Kalau bentuknya besar namanya muk. Kalau pegangannya panjang namanya gayung. Ya. Semua apa saja ketika ada beda maka harus diberi nama yang beda. Kalau tidak kita menjadi keliru. Makanya itulah kita mesti membedakan antara al-wudhu, al-ishqu, al-gharamu dan al-mawaddatu. Adapun istilah hub atau cinta dalam bahasa Arab, nah hub ini mahabbah itu netral dan lebih umum. Sehingga mencintai tanah air disebut hubbul watan. Mencintai Allah namanya hubbullah. Mencintai Rasul namanya hubbur Rasul. Mencintai dunia namanya hubbud dunia. Jadi hub ini sifatnya lebih umum. Jadi bahasa Indonesia cinta, bahasa Arabnya hub.
Tapi mawaddah, al-gharam, al-ishq, al-wud itu adalah secara terminologi mempunyai makna-makna yang berbeda. Akan tetapi perlu diingat kepada pengantin bahwa al-mawaddah ini tidak akan selamanya. Ya, semuanya akan berakhir. Kesedihan kita akan berakhir. Kekecewaan kita akan berakhir. Hidup kita akan berakhir, mawaddah juga akan berakhir. Karena juga hubungannya adalah dengan hormonal juga persoalannya. Kalau kita sudah kena diabetes, sudah menopause, nah itu akan menghilang secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan mawaddah hilangnya secara melandai. Jangan sampai terjadi perubahan yang terjal. Nah, jangan khawatir nanti di penghujungnya, di ujung kehidupan seperti saya ini kan sudah di penghujung kehidupan. Bapak Slamet Raharjo juga sama, sudah di penghujung kehidupan. Ya kan semacam itu. Semuanya akan hilang dan tidak akan kembali. Nah, untuk melanjutkan hubungan kita berdua, ada kado yang ketiga yaitu rahmah. Ya, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kalau kita yang sudah tua seperti ini, nggak tahulah. Mawaddah itu tinggal kenangan lah gitu. Yang kita rasakan istri kita sudah seperti daging kita sendiri, seperti kulit kita sendiri. Yang ada adalah kemesraan bersama. Demikian. Jadi mesti diberi istilah-istilah yang lain. Rahmah itu adalah kasih sayang, rahmah itu kasih sayang. Nah, jadi artinya bahwa semua istilah mesti didefinisikan. Disebut dengan persepsi, ya. Jadi definisi itu adalah untuk membangun persepsi, maka satu kata demi kata harus tahu maknanya dengan jelas. Apa saja ketika berubah maka perlu diberi nama yang berbeda. Jadi artinya bahwa ketika sampai mawaddah itu hilang, dan mawaddah itu hilangnya secara perlahan-lahan. Kita tidak terasa selama 40 tahun itu mawaddah kita susut perlahan-lahan. Kita nggak usah khawatir nanti akan dibekali dengan rahmah. Nah, itulah makanya akan tetapi nanti yang jadi mau'izah hasanah saya bahwa tidak menjadi satu jaminan jodoh Anda akan panjang dengan cintamu yang menggebu-gebu. Tidak ada jaminan hubungan pernikahanmu akan berlanjut dunia akhirat hanya dengan materi yang berlimpah ruah. Tidak ada bukti bagi saya orang kaya panjang jodoh. Tidak ada bukti bagi saya orang yang pacarannya bertahun-tahun ya akan panjang jodoh. Malah sebaliknya di sekitar saya menjadi lucu. Pacarannya 5 tahun, ya, setelah kawin 5 bulan cerai lagi. Itu terjadi, menggebu-gebu semacam itu. Nah, makanya saya melihat agaknya yang bisa menjamin kita ini panjang jodoh sampai dunia akhirat adalah satu. Kita bangun jiwa yang besar. Yaitu siap selalu memaafkan. Itu saja. Jangan ada dendam dan kebencian di antara kita. Ini penting sekali ingin saya sampaikan karena persoalannya adalah tidak ada jaminan cinta menggebu-gebu harta berlimpah ruah bisa menjamin kita panjang jodoh. Hanya satu, itu jiwa yang besar dan siap memaafkan. Jangan berharap Anda mendapatkan suami yang tidak bersalah. Dan jangan berharap Anda punya istri yang tidak pernah bersalah. Kalian semua pasti akan bersalah. Kita semuanya adalah pendosa-pendosa semua. Jadi artinya selalu memaafkan. Ketika sudah ketahuan suami curang, kemudian dia menyesal dan minta maaf dengan menangis di pangkuannya, ya sudahlah, hilangkan dendam dan kebencian itu, ya sudah. Wahai suamiku, aku maafkan segala kesalahan. Selesai. Kalau salah lagi gimana? Maafkan lagi. Salah lagi? Salah lagi? Itu yang menjamin. Sebab mustahil ya suami kita tidak bersalah, mustahil istri tidak bersalah. Nah, di situ makanya simbol daripada jiwa besar kita memaafkan
secara tulus katakan kepada suamimu, semua kesalahanmu sudah kuhapus dari hatiku ini. Aku tidak lagi dendam dan benci kepadamu. Dan nanti setelah itu menghadaplah kepada Tuhan, katakan dengan jujur, wahai Tuhanku, ampunilah suamiku karena aku sudah memaafkannya. Itu simbol ketulusan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Allah. Betapa indahnya kalau itu kita lakukan dalam rumah tangga kita. Istri salah juga begitu. Minta maaf, ya udah sudah saya maafkan. Lalu berdoalah kepada Tuhan, ya Allah, ampunilah istriku karena aku sudah memaafkan. Setelah itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum, kita minta ampun, memaafkan, minta ampun. Kemudian setelah itu wasyawirhum fil amri, yuk kita bersengkrama lagi, kita berbincang-bincang lagi, kita berkomunikasi lagi, kita bangun komunikasi yang produktif ke depan. Ya, komunikasi yang destruktif itu kita hindari, yaitu dengan cara semuanya melibatkan. Ke depan, yuk kita berdasarkan musyawarah. Jadi artinya jangan mengatakan ini uangku. Sang suami gagal ketika mengatakan aku yang bekerja, aku yang capek, aku yang punya uang. Uang kalian adalah uang berdua. Catatan penting, uang suami adalah uang suami istri. Tapi uang istri adalah uang istri. Jadi kalau istrinya TKW di Arab Saudi, nah itu uang istri. Nah, kamu lelaki kalau minta duit buat beli rokok, ngutang dan mesti bayar. Karena yang wajib nafkah adalah suami. Jadi istri punya uangnya punya dia, utang dong mesti bayar. Jadi tolong nanti para istri dicatat itu suami punya utang berapa. Ya, saya kira seperti itu. Ya, kita musyawarahkan. Ya, kita mau membeli sesuatu jangan meninggalkan, ajaklah bermusyawarah. Neng, bagaimana kalau saya beli motor Ninja? Bang, jangan Ninja dong, nanti jalannya cepet banget, berbahaya. Beli Honda bebek aja deh. Ya, suami ingin beli apa, istri ingin beli apa, itu harus dimusyawarahkan. Semuanya adalah keputusan bersama. Ketika apapun yang kita lakukan berdasarkan keputusan bersama, maka nanti di penghujungnya kita tidak bisa saling menyalahkan. Ya, berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, memikul segala akibatnya. Yuk kita bangun kebersamaan lahir batin fid dunya wal akhirah. Itu saja pesan-pesan saya untuk pengantin berdua, dan mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا الخديجة الكبرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.